Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kita kali ini aku akan memberikan tutorial tentang desain kaos lagi, yang hasilnya teman-teman sudah bisa dilihat di thumbnail. Lumayan menarik, karena kalau nggak menarik teman-teman nggak mungkin untuk klik video ini ya. Oke, selamat datang yang baru menemukan channel Tukang Tracing. Silahkan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan bisa juga nanti ketika video ini sudah selesai, teman-teman yang baru bergabung bisa tonton video kita yang lainnya. Kita menyediakan video tentang review, tracing, tips, dan lain sebagainya. Oke, itu aja dulu. Kita lanjut ke inti tutorialnya. Di sini aku menggunakan versi CorelDRAW 2020. Teman-teman bisa menggunakan versi yang paling terbaru atau versi yang sama. Jika memang versinya belum sama dan ingin menggunakan versi yang sama, teman-teman bisa cari di videoku. Aku udah membagikan yang ini ya, 7 bulan lalu aku udah membagikan software CorelDRAW untuk teman-teman bisa pakai. Nanti tinggal disesuaikan aja caranya gimana ya untuk instalasinya. Oke, lanjut ya. Yang pertama kita siapkan adalah tentunya pasti new document ya, karena ini penting. Settingannya seperti ini, teman-teman bisa ikuti aja. Oke, kemudian teman-teman langsung save dan buat dokumen baru, karena hal ini penting ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau untuk penamaan itu bebas, terserah mau dikasih nama apa aja. Oke, setelah sudah seperti ini, teman-teman pastikan munculkan Object Manager untuk memudahkan saat kita membuat desain. Caranya masuk ke menu Windows, kemudian pilih Docker, kemudian pilih Object. Oke ya. Setelah sudah, teman-teman siapkan konsepnya dulu untuk membuat sebuah desain, karena kalau tidak ada konsep itu susah. Ya, aku sudah buat sketsa kasarnya di Photoshop. Teman-teman bisa gunakan Photoshop juga atau oret-oret aja di ini ya, istilahnya di kertas gitu lah untuk sketsanya. Nah, lantas sketsa ini untuk apa? Jadi sketsa ini untuk guideline kita. Jadi istilahnya untuk pemandu kita membuat sebuah desain, supaya kita nggak terlalu kebanyakan buang waktu. Jadi konsepnya udah ada, tinggal langsung sat-sat aja gitu loh, langsung bisa jadi gitu ya. Oke, ini konsep kasarnya, dan pastikan semuanya teman-teman jika memang perlu catatan dibuat aja catatannya seperti ini ya. Oke, setelah sudah kita masukkan ke CorelDRAW. Caranya bebas, bisa pakai sniping tool, pakai screenshot, atau diekspor kemudian dimasukkan ke Corel. Banyak cara ya. Kalau aku pakai sniping tool, kemudian aku masukkan ke Corel, di paste ke sini ya. Oke. Lanjut ya. Setelah itu teman-teman double klik pada bagian rectangle tool di sini. Nah, sini akan otomatis. Kemudian teman-teman pilih warna hitam, karena aku buat untuk desain kaos warna hitam. Dan pastikan layar 1 kita kunci dulu ya. Nah, fungsinya supaya tidak gerak-gerak nih, walaupun diseleksi begini ya. Nah, langsung kita buat layer 2. Oke ya. Nah, kita tinggal buat aja nih sesuai dengan arahannya ya. Oke. Arahannya di sini ada teks AXTY. Oke, kita buat teks AXTY menggunakan ini ya, menggunakan text tool. Oke, seperti ini. Kemudian kita cari fontnya. Di sini aku menggunakan font brick ya, seperti ini fontnya. Oke. Jadi anxiety ini sebetulnya bagi yang belum tahu adalah sebuah penyakit ya, gangguan mental, cemas berlebihan dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Teman-teman bisa browsing aja mengenai hal ini. Jadi aku pengen kasih konsep nama brandnya itu anxiety gitu ya. Jadi beberapa tutorial juga sudah membahas, dan memang dari konsep desainnya juga relevan, yang udah aku upload juga ya, video yang sebelum ini udah ada. Itu sama membahas tentang desain kaos juga. Oke. Setelah teksnya sudah kita buat, kita lihat bagian sketsa kita, yaitu di sini ada
Oke, ranjau duri ya, berarti kita perlu nanti untuk ranjau duri. Sebelum ke sana kita buat kotaknya dulu menggunakan rectangle tool. Kita buat kotak seperti ini. Oke, kemudian ukuran garisnya kita tebalkan. Warnanya pastikan kita ganti dulu menggunakan klik kanan. Nah, oke, aku pengen bagian ininya aku buat menjadi round, jadi tidak lancip seperti ini. Double klik, pilih ini ya, rata tengah. Oke, sip lah. Nah, setelah seperti ini udah jadi untuk kotaknya. Aku butuh yang namanya bagian dalam nanti. Jadi konsepnya itu ada teks yang berulang ya, AXTY, anxiety gitu. Nanti di sini banyak. Dan nanti aku pengen kasih satu aja yang menonjol gitu ya. Jadi nanti warnanya ditonjolkan sendiri ya untuk ini. Jadi untuk membuktikan di antara beberapa teks yang lainnya bahwasanya ada teks yang satu yang menonjol gitu. Itu konsep utamanya seperti itu. Oke. Kemudian kita Ctrl Shift key untuk konversi atau convert yang tadinya garis menjadi kurva seperti ini. Dan kita buat bagian dalamnya, fill isi bagian dalamnya dengan cara Smart Fill Tool. Nah, tinggal klik seperti ini. Oke. Setelah sudah kita buat teksnya ya, teman-teman. Kita pakai teks dengan font yang sama, boleh. Kita copy menjadi beberapa ini ya, menjadi beberapa teksnya. Teks yang sama secara berulang. Oke. Kemudian kita kecilkan. Nah, nanti kita akan buat pakai blend tool ya. Kita copy paste ke bawah. Kemudian sekiranya sudah cukup, kita pakai yang namanya blend tool. Nah, cari di sini ada namanya blend tool. Caranya tinggal tarik dan tempelkan. Nah, nanti ini akan otomatis secara ini ya, membuat teksnya otomatis berulang seperti itu. Oke. Untuk ukurannya disesuaikan aja. Misalnya di sini 5. Kurang ya. Aku tambahi mungkin 8 ya. Jaraknya segini. Oke. Dirasa sudah cukup, kita fokus ke bagian Object Manager. Pastikan teman-teman ketika menggunakan text effect atau efek dari Corelnya ini ada contour ataupun blend, teman-teman pisahkan dengan cara klik kanan, pilih break blend apart atau Ctrl K pada keyboard ya untuk shortcutnya sendiri. Nah, oke. Setelah sudah seperti ini, kita group, kita copy paste aja untuk backup. Dan kita tarik rotasi menjadi 45 derajat. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, sip. Nah, dirasa untuk posisinya sudah sesuai. Sebentar. Sepertinya ada harus yang ada dirombak, tapi nanti kita bisa manual aja ngerombaknya. Nah, jika posisinya sudah sesuai, kita tinggal ungroup aja ya untuk objeknya. Ctrl U. Oke, kita ungroup semuanya seperti ini. Oke, kemudian kita geser aja ya. Nah, jadi biar apa ya, biar ada kesan tidak beraturan gitu ya. Jadi biar nggak kelihatan rapih banget, biar ada abstraknya gitu. Nah, oke, sip. Nah, ini kan kayak lebih abstrak gitu kan. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian Object Manager lagi. Dan kita group. Nah, seperti ini. Oke. Setelah sudah, pilih kotak yang sudah kita buat tadi di awal yang menggunakan Smart Fill tadi.
Setelah itu kita klik menggunakan kontrol, akan muncul bagian atasnya seperti ini. Kita pilih yang intersect. Nah, oke ya. Kita geser aja untuk backup. Nah, di sini udah muncul nih. Tinggal kita beri warna. Setelah itu kita ungroup. Nah, oke. Nah, setelah itu aku pengen bagian ini satu ditonjolkan untuk menunjukkan apa ya, satu ini aja sih. Emang dari konsepnya seperti itu. Oke, kita ganti menggunakan warna kuning yang ini semuanya. Oke, warna kuning yang ini. Kemudian untuk khusus untuk bagian teks, kita buat yang lebih gelap. Kita tarik aja ke bawah. Terus lebih gelap lagi. Oke. Nah, dan kita akan tonjolkan bagian yang ini nih, AXT yang ini ya. Oke, caranya kita bisa ambil menggunakan apa ya istilahnya, ambil menggunakan kurva dulu sebagai bantuan dasarnya. Pakai kurva kotak seperti ini. Oke. Nah, setelah sudah pas, kita seleksi, kita ambil intersect. Nah, melakukan proses yang sama, kita pilih yang trim. Nah, oke. Nanti akan otomatis terpisah ya. Nah, seperti ini. Bagian ini kita tonjolkan dan kita besarkan sendiri. Nice. Oke, seperti ini ya untuk konsepnya gitu. Oke. AXT. Nah, kemudian daripada bagian ini kosong, nanti teman-teman bisa isi dengan beberapa bentuk ya. Mungkin aku coba kasih apa ya? Oke, kita bikin coba menggunakan smear tool. Kita bikin apa ya? Efek liquid. Nah, kita coba taruh di sini ya. Jadi supaya tidak terlalu kosong. Nah, oke. Bagian ini kita kasih X aja. Oke, untuk hal itu kita butuh X yang vektor aja. Kita cek gambarnya. Nah, yang seperti ini banyak ya. Kita tinggal copy, masukkan ke Corelnya, kemudian kita auto trace. Nah, oke, ini udah dapet. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa tambahi di sini. Aku buat konsep ada apa lagi ya? Ranjau duri gitu. Oke. Untuk ranjau durinya teman-teman bisa cari juga di internet, banyak ya. Ketik aja ranjau duri vektor. Kemudian tinggal di auto trace dan tinggal ya diposisikan aja. Oke, untuk ranjaunya ini kita coba tabrakin warnanya ya. Dengan warna ini coba. Oke, kita potong bagian yang tidak terpakai. Nice.
Oke, di sini aku kasih teks anxiety yang lengkap. Nah, oke, dan tinggal ditambahi bintang 4 ya, bintang, tapi menggunakan 4 sudut. Nah, kita tarik sudut ini di sini, kita copy paste, kita mirror. Oke, untuk bagian ini kita kasih warna kuning aja. Sip. Dan bagian bawahnya kita kasih teks yang relevan sesuai dengan konteks ya. Tentunya menggunakan bahasa Inggris biar kelihatannya lebih lebih estetik aja gitu. Oke. Nah, untuk desain ini kita nggak perlu neko-neko ya, cukup menggunakan satu jenis font aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini simple tapi simple tapi nggak terlalu simple banget. Istilahnya tuh lebih kelihatan enak-enak dilihat gitu loh, simple tapi nggak cuman sekedar teks stock gitu. Jadi ada beberapa objek tambahan yang lainnya. Oke ya, jadi hal yang terpenting adalah ketika teman-teman membuat desain yaitu konsep. Konsep pertama, teman-teman buat sketsanya dulu, kemudian kita buat versi desain yang lebih matang menggunakan softwarenya gitu. Jadi biar ketika kita udah dihadapkan dengan softwarenya, kita nggak bingung nih mau bikin apa. Jadi benar-benar harus dikonsep dulu dari awal. Oke ya. Setelah itu tinggal di mock-up-kan, kemudian dibuat tampilan semenarik mungkin jika memang ini projectnya untuk project komersial ya, atau ingin dijual gitu, bikin yang menarik untuk preview mock-up-nya. Nanti hal itu kita bisa bahas di lain kesempatan ya, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Jadi ya sampai sini aja. Teman-teman, aku harap bisa menangkap semua yang aku sampaikan dari awal hingga akhir. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Atau boleh juga jika ada kritik atau saran, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti aku bahas di sana supaya bisa jadi kolom diskusi. Oke, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya.